Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Marji'at Tullab. Marji'at Tullab fil i'rab. Ya, ini rujukan para santri berkaitan dengan i'rab. Kemarin sudah kita baca pasal ke-48 sama ini tentang i'rab. Kita mundur ke belakang. Ini kita kemarin kita mulai dari belakang. Kita lihat bab apa lagi sesudahnya. Bab i'rab huruf jar. Satu bab aja kita baca insyaallah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslus sabi'u wal arba'una i'rabu hurufil jar. Formula pasal yang ke-47 itu i'rab huruf-huruf jar. Nah, ini sekaligus juga beliau akan membahas tentang muta'ala huruf jar. Ta'ala penting banget ya. Ta'rif yang pertama ta'rif. Sumiyat hurufu jarrin li'annaha tajuru ma'nal fi'li qablaha ilal ismi ba'daha. Sumiyat dinamakan akan huruf jar. Dinamakan akan dianya huruf jarrin ya. Huruf kita baca. Dinamakan akan dianya huruf jar akan huruf jar. Kenapa? Li'annaha karena sungguhnya huruf itu tajuru. Menarik ianya huruf makna fi'li qablaha akan makna fi'il yang ada ia sebelumnya huruf ilal ismi ba'daha kepada isim sesudahnya huruf. Jadi huruf jar itu dia mesti ada tempat sangkutnya. Kita sebut muta'alaq ya. Nah, kenapa dia disebut huruf jar? Karena dia menarik makna fi'il agar sampai pada isim sesudahnya. Makna fi'il atau makna isim yang beramal amal fi'il. Nggak harus fi'il ya. Isim yang beramal amal fi'il. Ya, isim fa'il kan ada fi'ilnya dia. Nah, makanya dalam definisi huruf kan kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Itu kalimat yang menunjukkan kepada makna pada selainnya. Karena huruf sendiri dia nggak ada makna sebenarnya ya. Baru ada makna ketika ada kalimat sebelum dan sesudah. Lompat-lompat nih, gimana? Mana tadi? Hmm, sedikit kita gerakkan langsung kabur. Nah, ini tadi ya. Ashharu hurufil jarihiyah. Formula yang paling masyhur dari huruf-huruf jar itu min, ila, an, ala, hatta, khola, berapa ada? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada tujuh, hasya delapan, fi sembilan, mu sepuluh, munzu sebelas, ruba dua belas, lam tiga belas, kai empat belas, waw lima belas, da enam belas, kaf tujuh belas, ba delapan belas. Apa yang nggak ada Ustaz? Yang biasa ada. Ada semua kayaknya. Al-ba'u wa min ila wa fi wa an wa ruba wa uhu wal kaf wa mun mundu wa hatta wa sya wa ada wa kana. Ada semua kecuali balha, la'alla itu yang diperselisihkan. Kita lihat cara i'rabnya nih. I'rab. Wasalal musafiru ilal madinati. Telah sampailah oleh musafir sampai ke mana? Ke kota Madinah. Jadi ilam ta'ala ke wasala masih ada ta'ala. Wasala fi'lun madin mabniun. Bermula wasala itu fi'il madhi yang dibinakan. Al musafiru fa'ilun fa'ilun marfu'un ya, enggak wa marfu'un. Al musafiru itu fa'il yang marfu'. Ilal Madinah jarun wa majrurun. Ilal Madinah itu jar dan majrur. Ila harfu jarin. Ila itu huruf jar muta'allaqun yang diikat biwasola. Al Madinah itu majrurun. Madinah majrur di bahasa kan. Bi ila wa alamatu jari al kasratu ini yang biasa. Nah, artinya ila huruf jar
Harus ada muta'alaknya, muta'alak kepada wasolah. Wasolah fi'il, boleh kita jadikan tempat muta'alak huruf jar. Karena muta'alak itu maknanya beramal kan. Fi'il beramal. Ini contoh yang kelihatannya nggak boleh muta'alak, tapi boleh. Hadza sa'labun fi tasarrufatih. Ini bermula si ini itu sa'lab. Sa'lab kancil ya. Bermula ini itu sa'labun, itu si kancil. Fi tasarrufatih pada pekerjaan-pekerjaannya si ini. Jadi fi ini muta'alak kepada sa'lab. Padahal sa'lab isim jamid. Boleh. Kenapa? Ini kita lihat alasannya. Pada dasarnya nggak boleh muta'alak kepada isim jamid. Ada kecuali isim jamid yang bermakna mustaq. Kita lihat nih. Fi tasarrufatihi jarun wa majrurun muta'allaqani bi sa'lab. Jadi fi tasarrufi itu jar majrur muta'allaq keduanya dengan sa'lab. Bahwa mudhafun. Sa'lab mudhaf, wa tasarrufat mudhaf, wal ha'u mudhafun ilaiha mudhaf ilaih. Jada ta'liqu harfil jari fi bil ismil jamid. Bolehlah oleh muta'alaq huruf jar, yaitu fi, dengan isim yang jamet, yaitu sa'lab. Kenapa? Li'annahu mu'awwalun bil mustaq. Karena sesungguhnya sa'lab itu ditakwil jadi mustaq. Bahwa bermakna muhtal. Maka dianya sa'lab itu dengan makna muhtal. Yang punya trik, punya cara. Maksudnya licik ya. Jadi seolah-olah begini maknanya. Bermula ini itu yang licik ya. Dalam segala pekerjaannya. Jadi sa'lab itu lambang kelicikan. Nah, ternyata boleh juga muta'alaq kepada isim jamet yang bisa yang mengandung makna mustaq. Ya, nah itu gambarannya begitu. Jalastu aqra'u fi kitabin tarikhiyin. Aku duduk, hal keadaan aku itu yang aku baca. Nah, ini jumlah kemarin ya kita praktekkan jumlah yang ada mahalnya. Jalastu aqra'u, aku duduk, hal keadaan aku yaitu yang membaca. Fi. Ini fi kan ada dua ini kemungkinannya. Apa kita muta'alak kepada akra'u, apa jalastu. Ya ini harus kita perhatikan. Karena salah muta'alak, salah maknanya. Karena ada dua fi'il di belakangnya. Dua-duanya bisa aja. Jalastu aku duduk, hal keadaan aku itu yang aku baca. Nah, tentunya kepada akra'u ini. Karena ada kitab di depannya. Aku baca fi kitabin tarikhin pada kitab yang berkaitan dengan sejarah. Aku duduk dalam keadaan aku membaca di mana aku baca dalam kitab tarikh sejarah. Jalastu fi'lun wa fa'ilun. Jalastu ini fi'il dan fa'il. Akra'u fi'lun mudhari'un. Akra'u itu fi'il mudhari' wa fa'iluhu ana. Fa'ilnya ana. Mustatir wajib. Wa jumlatu akra'u fi mahalli nasbin halun minat ta. Berumlah jumlah akra'u pada mahal nasab itu jadi hal dari ta. Aku duduk hal karena aku itu yang aku baca. Fi harfu jaren. Fi itu huruf jar muta'allaqun bi akra'u. Muta'allaq dengan akra'u. Muta'alliqun kita baca mestinya. Itu yang terikat ia. Muta'alliqun. Ta'allaqa ya ta'allaqu mutawa'am. Ta'ala ia dengan akra'u. Jadi fi ini kita ikat dengan akra'u. Kitaben majrurun bi fi. Bermula kitaben itu majrur dengan fi. Tarikhiyin na'tu kitaben. Bermula tarikhiyin itu jadi na'at kitab. Lau ta'allaka harful jarri fi bijalastu lakanal ma'na. Jikalau muta'allaqlah oleh huruf jarfi dengan jalastu, niscaya adalah makna itu. Rusak maknanya. Kalau muta'allaq dengan jalastu. Jadi makna jalastu fi kitabin tarikhin. Aku duduk dalam kitab sejarah. Salah kan? Nggak mungkin lah. Walaupun ada kemungkinan dia duduk. Tapi maksudnya biasa kalau kitab itu dibaca. Makanya penting kita memperhatikan muta'allaq. Ya. Wahada wadihul fasadi. Bermula ini itu jelaslah rusaknya. Kalau fi kitabin muta'ala kepada jelas itu rusak. Al-muhimmu an nabhasa li harfil jaril asliyi ma'a majrurihi alal muta'alliqi. Al-munasibi lahuma. Bermula yang penting itu an nabhasa. Bermula yang penting itu bahwa kita bahas.
kita kaji bagi huruf jar yang asli bersama majrurnya huruf jar tentang muta'aliknya. Atau di sini muta'alak, muta'alak, muta'alik. Huruf jar muta'alik. Tempat muta'aliknya namanya muta'alak. Formula yang penting itu kita bahas sebagai huruf jar yang asli bersama majrurnya huruf jar tentang muta'alak yang munasabat ianya muta'alak bagi keduanya. Yang penting setiap kali kita menemukan huruf jar bersama majrur, carilah muta'alaknya di mana yang cocok. Nah itu. Tapi huruf jar yang asli. Karena huruf jar yang zaidah nggak perlu kepada muta'alak. Begitu juga huruf jar yang serupa zaidah juga nggak perlu kepada muta'alak. Huruf jar zaidah beramal, tapi tidak ada maknanya. Nggak perlu kepada muta'alak. Huruf jar serupa zaidah, dia beramal, ada makna, tapi nggak perlu kepada muta'alak. Mungkin di depan ada contoh. Nah, itu yang penting. Yang penting kita mencari untuk huruf jar yang asli bersama majrurnya tentang muta'alak yang sesuai untuk dia. Wa an numayyidahu wa nastakhlisahu min ghairil munasib. Dan bahwa kita bedakan akan huruf jar yang asli, kita lepaskan akan huruf jar yang asli dari yang tidak munasib, yang tidak sesuai. Min ghairil munasab, dari yang tidak disesuaikan. Nah, jangan sampai kita salah muta'ala. Wahaka misalan akhara ala dzalik. Wahaka isim fi'il, ambil olehmu akan contoh-contoh yang lain ala dzalik atas demikian. Ini di depan ada beberapa contoh. Kalau salah muta'ala, salah paham. Mana contohnya? Qasat tabibu hararatal maridi wa katabaha. Mengukur oleh dokter hararatal marid akan suhu badan orang sakit, panas ya. Mengukur oleh tabib akan panasnya orang sakit. Wa katabaha dan menulis oleh tabib akannya panas. Bimiqyasil hararah. Dengan apa ia tulis atau dengan apa ia ukur? Tentu ini ukur. Dengan apa ia ukur? Bimiqyasil hararah. Dengan alat ukur panas. Mengukur oleh tabib akan panasnya orang sakit dan menulis ianya tabib akannya panas. Walaupun bimikias dekat dengan kataba, tapi nggak sah kita mulak muta'alak dengan kataba, rusak makna. Dengan apa ia ukur? Dengan alat ukur panas. Nggak mungkin ia menulis dengan apa ia menulis dengan alat ukur panas kan? Karena menulis nggak bisa pakai alat ukur. Nah, disinilah letaknya pentingnya ta'alak. Bimiqyasi, bimiqyasi jarun wa majrurun muta'alliqani biqasa. Bermula bimiqyas, itu jar dan majrur, itu muta'alaq keduanya dengan qasa. Kalau ta'allaqal jar wal majrur bil fi'li kataba. Maka jikalau muta'alaq lah oleh jar dan majrur dengan fi'il, fi'il mana? Kataba. Lakanal makna, sungguh jadilah makna itu katabat tabibu hararatal marid. Menulis oleh dokter akan panasnya orang sakit dengan apa menulis? Bimiqyasil hararah. Dengan alat ukur panas. Wahaza ghairu sahihim. Ini tidak benar. Nah, ya. Lagi-lagi kita jadi paham tentang pentingnya muta'alaq dan muta'alik. Apalagi dalam kitab fikih itu pasti kalau salah tempatnya salah paham. Udah, lanjut lagi huruf jar selanjutnya. Rubba rajulen karimen akram tuhu. Sedikit laki-laki yang mulia itu yang aku muliakan akannya laki-laki. Nah, ini rubba huruf jar serupa zaidah, dia tetap ada makna tapi nggak perlu kepada muta'ala. Nah, rajulen, daerah jadi mubtada nih. Rajulen mubtada marfu bil ibtida tanda rafa dhammah takdir. Listighalil mahali biharakati harfil jar kan. Ini mahalnya rafa ini walaupun lafadznya rajulen. Jadi rajulin mubtada marfu bil ibtida karena rafa dhammah takdir karena sibuk tempat dengan harokat huruf jar zaid serupa zaidah. Karimen kalau kita baca karimen kita naik kepada lafaz rajulin. Kita baca karimon juga boleh. Rubba rajulin karimon boleh, karimen boleh ya. Karimen naik kepada rajulin. Akram tuhu fi'il fa'il maf'ul pada maharofa khobar mubtada yaitu rajulin. Kita lihat. Rubba harfu jarin
syabihun bizaidi. Bermula rubba itu huruf jar yang menyerupai ianya huruf jar dengan zaid. Artinya dia ada maknanya, ada amalnya, cuma nggak ada muta'ala. Rajulain majrurun lafdan marfu'an mahallan. Bermula rajulin itu majrur pada lafad, itu marfu pada mahal. Lafad majrur, kedudukannya marfu. Ala annahu mubtadaun, kepada bahwa sungguhnya rajulin itu mubtada. Karimen na'tu rajulin. Bermula karimen itu naatnya rajulin, tabi'un lahu mengikuti baginya rajulin fil i'rabi pada i'rab. Rubba rajulin karimen. Rubba rajulin karimun. Ya. Akram tuhu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bih. Akram tuhu itu ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Wal jumlatu khabarul mubtada'i. Bermula jumlah itu jadi khabar mubtada. Jadi rajulin jadi mubtada kenapa? Karena nggak ada amel apa-apa di depannya. Kita mau jadikan maf'ul akram, akram sudah ada maf'ulnya sendiri. Berarti salah satu caranya yaitu rajulin jadi mubtada. Ya. Kalau ada amel lain di depan, satu kalimat dimasuki oleh rubba. Kemudian di depannya ada kalimat lain, ada kemungkinan fiil yang belum ada maf'ulnya. Boleh aja rubba di sini, rajulin di sini, mahalnya nasab nanti. Yang kita lihat. Harful jarri zaidi wasyabih bizaidi la muta'allaqa lahuma. Berumlah huruf jar yang zaidah dan huruf jar yang serupa dengan zaidah itu tidak ada muta'alaq bagi keduanya. Ya, nggak perlu muta'alaq. Huruf jar jaidah, huruf huruf jar zaidah contoh kayak ba yang diziadah di fa'il kafa. Kafa billahi syahida kan? Jadi kafa billahi tetap Allahi fa'il kafa. Bi itu nggak muta'alaq dia. Ya, nggak ada maknanya juga. Cuma tujuannya taukid. Faedahnya tetap ada. Kayak sering ziyadah ba itu di khobar laisa. Nah, laisa zaidun bimuntaliqin. Asalnya laisa zaidun muntalikan. Bi-nya ya ada. Kita lihat lagi contohnya. Rubba musa'adatin khafiyatin sa'adatu. Sering sekali akan pertolongan yang tersembunyi sa'adatu aku membantu. Sering sekali aku membantu akan pertolongan yang tersembunyi. Nah, ini beda lagi di sini. Jadi rubba huruf jar serupa zaidah. Musa'adatin maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak kan mansub tanda rasa fathah takdir karena sibuk tempat dengan harakat rubah serupa zaidah. Khafiyah na'a kepada musa'adatin. Sa'adatu fi'il dan fa'il. Jadi musa'adah ini kita jadikan maf'ul mutlak karena ada amel di depannya sa'adatu. Rubba harfu jarin syabihun bizaidi. Rubba itu huruf jar yang menyerupai dengan zaidah. Musa'adatin majrurun lafdan birubba mansubun mahallan. Bermula musa'adah itu majrur pada lafad. Musa'adatin secara lafad majrur. Bermula musa'adatin itu majrur pada lafad, majrur dengan rubba. Mansubun mahallan itu mansub pada kedudukannya. Li'annahu maf'ulun mutlakun. Karena musa'adah itu maf'ul mutlak. Khafiyatin na'tu musa'adatin. Khafiyah itu na'an musa'adah. Majrur. Sa'adatu fi'lun wa fa'ilun. Ini beda lagi kan? Ya. Nah, itu dia ilmu i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi, teman-teman. Kemudian, warajulin hazinen qad tasalla bihazinen. Warajulin. Dan kadang-kadang, ini waruba ini, dan kadang-kadang bermula laki-laki yang gundah, itu qad tasalla. Kadang-kadang gembira ianya laki-laki yang gundah bihazinen dengan orang yang gundah yang lain. Nah, kira kalau diulang kan beda berarti. Bermula warajulin hazinen dan sedikit kadang-kadang ya. Kadang-kadang bermula laki-laki yang gundah itu kadang-kadang tasalla.
Gembira iya. Bihazinen dengan laki-laki gundah yang lain. Wow rubba. Ini kita paham wow rubba siaknya. Kalau enggak kita enggak paham juga kan. Rajulin. Nah, rajulin mubtada. Marfu bil ibtida tanda rafa dhammah takdir. Karena sibuk tempat dengan harokat rubba, rubba serupa zaidah. Hazinen naik kepada rajulin. Kat. Huruf taklil di sini. Ya. Taklilnya atau take juga boleh. Sungguh. Kadang-kadang. Kadang-kadang bermula laki-laki yang gundah itu sungguh gembira iya. Dengan kadang-kadang. Nah itu tasalah fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Kembali ke rajul. Bihazinen jar majrur ta'ala kepada tasalah. Warajulin al wawu wawu rubah. Wawu itu wawu rubah. Oh harfu naibin an rubah. Boleh dua. Bermula waw itu waw rubah. Atau huruf yang menggantikan dari rubah. Waw pengganti rubah. Rajulin majrurun lafdan birubah. Muqaddaratin. Bermula rajulin itu majrur pada lafad dengan rubah yang ditakdirkan. Seolah-olah wa rubah rajulin. Marfu'un mahalan itu yang marfu' pada kedudukannya. Li'annahu mubtada'un. Karena rajulin ini mubtada nih. Hazinen na'tu rajulin. Hazin jadi naik kepada rajulin. Rajulin hazinen. Qad harfu tahqiq. Benar, huruf tahqiq di sini. Qad harfu tahqiq. Tasalla fi'lun madin. Tasalla fi'il madhi. Fa'ilhu huwa. Berumlah fa'ilnya tasalla itu huwa. Bihadzinen al-ba'u harfu jarrin. Ba itu huruf jar muta'alliqun bitasalla. Muta'alliq ya dengan tasalla. Hazin majrur bil ba'i. Wa alamatu jarhi al-kasrah. Tanda jarnya itu kasrah. Wa jumlatu tasalla khabarul mubtada. Jumlah tasalla jadi khabar mubtada. Ini contoh. Tentang rubah. Waalaikumsalam Ustaz Madu. Waqat tuhzafu rubah wa yabqa amaluha. Dan kadang-kadang dibuangkan akan rubah dan tetaplah oleh amalnya rubah. Apa maksudnya? Ai jarruha. Tetaplah oleh jarnya rubah bagi isim. Kadang-kadang dibuangkan akan rubah dan tetaplah oleh amalnya rubah. Artinya jarnya rubah bagi isim ba'dal wawi sesudah waw. Jadi dibuang rubah sesudah waw. Ta'ammal, ta'ammalil musulas sabiqah. Ya, atau mislas sabiqah. Ya. Karena contohnya satu doang. Pikirkan olehmu akan contoh yang terdahulu. Ini yang dibuang satu doang ini warajulin ya. Ada warub warajulin satu. Itu. Ini beda lagi ini. Kita baca aja dulu ya. Yang nggak paham kita lewati. Saya juga baru pertama baca ini. Rubbahu talamidatan kafaat. Rubbahu kadang-kadangnya, kadang-kadang dia, apanya dia? Talamidatan. Talamidatan murid-murid, ya, murid-murid kafaat membalas ianya murid. Kadang-kadangnya, apanya murid-murid yang membalas ianya murid. Ah, ini beda lagi ya. Ini Arabnya kita lihat nih. Rubbahu, rubbah harfu jarin syabihun bizaidi. Rubbah itu huruf jar yang menyerupai dengan zaidah. Rubbah. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhamir. Bermula ha itu dhamir muttasil, itu dibina di atas dhammah pada mahal jar dengan rubbah. Rubbahu, rubbah huruf jar serupa zaidahu dhamir muttasil mabni ala dhammah pada mahal jar. Majrur dengan rubbah. Wa fi mahalli nasbin maf'ulun bih min kafaat. Nah, dan pada mahal nasab itu jadi maf'ul bih dari kafaat. Ini dua kedudukannya. Pertama dia pada mahal jar majrur dengan rupa, ada mahal lain lagi yaitu mahal nasab maf'ul kafaan. Karena kafaan muta'addi belum ada maf'ulnya. Nah, akannya kadang-kadang akannya apanya murid-murid yang membalas ianya murid. Ada aneh. Insyaallah. Coba. Wa fi mahali nasab. Talamidatan tamyidun mufassirun lidhamiril majrur. Bermula talamidah itu tamyid yang menafsirkan ia bagi dhamir majrur. Kadang-kadangnya, apanya yang kadang-kadang? Murid-murid.
kafaat yang membalas ianya murid-murid. Nah, itu. Nah, itulah i'rab rubah macam modelnya kan. Jadi kesimpulannya kalimat yang dimasuki oleh rubah i'rabnya apa mubtada apa maf'ul atau gimana? Gimana cara melihatnya? Ini kata beliau ini. Majruru rubba illam yatasallat alaihi amilun famahalluhu raf'u. Bermula majrur rubba. Majrur rubba kalimat sesudah rubba. Yang dimasuki, yang dijarkan oleh rubba. Bermula majrur rubba itu jika tidak menguasai atasnya majrur oleh amel, maka bermula mahalnya majrur itu rofa. Kalimat yang dimasuki rubba, kalau nggak ada amel lain untuk dia di depannya yang cocok, berarti dia langsung jadi mubtada, mahalnya rofa. Wa in tasallatu alaihi amilun famahalluhun nasbu. Dan jika menguasai di atasnya majrur rubba oleh amel, maka bermula mahalnya majrur itu nasab. Jadi kalimat sesudah rubba dua mahalnya. Kalau enggak rofa, mubtada, nasab. Nasab itu ada dua, bisa jadi maf'ul, maf'ul bih, maf'ul mutlak. Udah itu doang. Enggak ada lagi. Nah, maf'ul bih, maf'ul mutlak. Raji'il misal sabika. Rujuk olehmu akan contoh yang terdahulu. Nah itu. Masih tentang rubah. Rubba maka nasailu aghna minal mas'uli. Kadang-kadang adalah orang yang meminta itu lebih kaya dari yang diminta. Ini contoh rubba bersambung dengan ma. Kadang-kadang adalah orang yang meminta itu aghna lebih kaya minal mas'uli dari orang yang diminta. Rubbama kita i'rab. Rubbama harfu jarin syabihun bidzaidah. Nah, rubbama itu huruf jar yang menyerupai dengan zaidah. Ma zaidatun kafah. Ma itu zaidah kafah. Maknanya begitu rubba bersambung dengan ma, dia tidak beramal lagi. Tidak beramal lagi, tidak lagi mengejarkan isim nakirah. Disebut ma zaidah kafah. Ma zaidah yang mencukupi rubba dari beramal. Aturannya rubba majrurnya mesti isim nakirah. Kalaupun majrurnya domer boleh, tapi harus ada tamnyet di depannya. Tamnyet kan nakirah. Berarti seolah-olah rubah tetap masuk kepada isim nakirah juga. Seperti rubahu dalam izatan di depan. Memang rubah masuk kepada domer. Tapi karena domer ini mesti ada tamnyet, berarti domer ini seolah-olah nakirah juga. Karena dasarnya memang rubah majrurnya mesti isim nakirah. Jadi begitu bersambung dengan madzaidah kafah, rubah nggak beramal lagi. Karena dia nggak beramal lagi, nggak khusus kepada nakirah, sehingga dia boleh ada fi'il di depan dia. Nah ini, langsung kana fi'il. Kana fi'lun madhin nakisun. Bermula kana itu fi'il madhi yang nakis. Asailu ismu kana. Asailu isim kana. Marfu'on. Agna khabaru kana mansubun. Bermula agna itu khabar kana yang mansub. Bermula agna itu khabar kana itu mansub. Mansubun khabar. Min harfu jarin muta'alliqun bi agna. Min itu huruf jar muta'alaq dengan agna. Minal mas'ul muta'alaq kepada agna. Al mas'ul majrur bi min. Bermula mas'ul itu majrur dengan min. Ya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah itu. Ini banyak kekhususan rubah. Ya yudu fi rubah antal haqqaha ta'ut ta'nisi. Boleh pada rubah oleh bahwa terhubung akannya rubah oleh ta ta'nis. Kitab Marji'it Tullab. Marji'it Tullab fil i'rab. Boleh pada rubah oleh bahwa engkau hubung atau terhubung akannya rubah oleh ta ta'nis. Boleh rubah kita tambah ta ta'nis jadi rubat. Untuk apa? Litadulla ala ta'nisi majruriha. Agar menunjukkan ia nyata ta'nis kepada ta'nis majrurnya rubah. Mislu. Demikian itu seperti rubat ibaratin mujizatin aghnat angkala mengkathirin. Rubat kadang-kadang bermula ibarat yang pendek, kadang-kadang bermula ibarat yang ringkas itu aghnat. Mencukupi ianya ibarat yang ringkas dari kalam yang banyak. Nah, ya.
Jadi rubba huruf jar serupa zaidah. Ta ta'nis. Ibaratin mubtada marfu' bil ibtida tanda rafa dhammah takdir karena sibuk tempat dengan harokat rubah. Mujizatin nah kepada ibaratin. Aghnat fi'il dan fa'il. An kalamen kasirin, an kalamen jar majrur ta'ala kepada aghnat. Kasirin nah kepada kalamen. Kemudian jumlah aghnat pada harafa khobar ibarah. Kadang-kadang bermula ibarat yang ringkas itu mencukupi ia dari kalam yang banyak. Insya Allah ini membantu ini khatam kitab ini insya Allah kita lebih mudah membaca kitab. Temu yang aneh-aneh mungkin. Jadi ini. Idza dakhalat mazaidatu ala rubba. Apabila masuklah oleh ma yang zaidah di atas rubba. Jadi rubbama. Apabila masuklah oleh ma az-zaidah kepada rubba kafatha anil amali. Nisya mencukupi ianya ma akannya rubba. Kafatha. Nis kafat ya. Kafat. Kafah. Kafah. Nisya mencukupi ianya ma akannya rubba anil amali dari beramal. Jadi rubah sudah cukup dengan ma itu saja, nggak beramal lagi. Makanya disebut ma zaidah kafa. Wajaza dukhuluha alal af'ali. Dan bolehlah oleh masuknya rubah ketika itu alal af'ali kepada fi'il. Nah, ya, memang ibarat di sini mesti untuk mubtada, nggak ada yang lain. Ibaratin mubtada dia mujaz. Jadi kalau ibaratin mujizatin ibarat nggak jadi mubtada, agna nggak ada mahalnya. Sementara malam kemarin kita udah ngaji, jumlah itu ada yang ada mahalnya. Salah satunya seperti agna. Mahalnya di sini rofa. Kenapa? Jadi khobar. Nah, ibaratin jadi mubtada. Nah, itu. Ini contoh lain nih. Ini makin rumit huruf jar ini. Tidak semudah yang kita bayangkan. Al-ilmu kan nuri. Ya. Bermula ilmu itu seperti nur. Bermula ilmu itu biasanya kita takdir apa? Kalau saya sabitun. Al-ilmu kan nuri. Bermula ilmu itu sebut seperti cahaya. Kita lihat dulu ya. Al-ilmu mubtadaun marfu'un. Bermula ilmu itu mubtada marfu'. Kan nuri jarun wa majrurun muta'alliqani bi khabarin mahdhufin. Bermula kan nur itu jar dan majrur itu muta'allaq keduanya dengan khabar mahdhuf. Jadi i'rab pertama kan nuri muta'allaq dengan khabar, bukan kan nuri yang jadi khabar, tapi muta'allaqnya yang jadi khabar. Ya. Al-ilmu al-ilmu musyabbahun, jangan musyabbahun. Al-ilmu apa takdir yang cocok muta'allaqnya. Biasanya kaino juga boleh. Bermula ilmu itu ada seperti cahaya atau mustakirun itu tetap seperti cahaya. Jadi seolah-olah yang jadi khobar muta'alaq mahdzufnya mustakirun, hasilun, maujudun terserah kan. Bukan kan nur ini. Atau ada cara mengucapkan kedua. Al jaru wal majruru khabarul mubtada. Bermula jar dan majrur yaitu kan nur, bermula jar dan majrur itu langsung jadi khobar mubtada, tapi tetap ada muta'alaqnya. Jadi di sini ada dua pendapat. Ada yang menyatakan khobar sesungguhnya ketika syibhi jumlah jar majrur jadi khobar, yang jadi khobar ada yang bilang muta'alaqnya yang mahdhuf. Ada yang bilang yang jadi khobar ya jar majrur tadi. Cuma muta'alaqnya tetap mahdhuf juga. Kayak mirip-mirip gitu. Muta'alaq yang mahdhuf itu bisa kita takdirkan fi'il, bisa kita takdirkan isim. Makanya jar majrur disebut syibih jumlah. Serupa jumlah. Ada yang dibuang di situ. Serupa jumlah dan serupa mufrad. Cuma nggak ditulis. Mimbabil iktifat. Nah, Zaidun indaka atau Zaidun fiddari. Zaidun mustakirun fiddari. Kalau kita takdirkan mustakirun berarti fiddari menyerupai mufrad karena muta'alaknya mustakirun. Kalau kita takdirkan Zaidun istakarra fiddari berarti fiddari syibih jumlah karena muta'alak yang kita buang jumlah. Nah, itu dalam kitab Mudasar kita. Nah, ini lagi ini. Banyak tentang huruf jar kaf ya. Laisa kamislihi syai'un.
Laisa kamislihi syai'un. Nah, ini memang kita udah tahu sebelumnya kalau kaf di sini katanya zaidah ya. Kalau enggak nanti Tuhan ada misil. Tidaklah seperti misilnya Allah. Jadi seolah-olah kan Allah ada misil. Yang enggak ada seperti misil. Nah, makanya kaf di sini zaidah. Laisa kamislihi syai'un. Tidak adalah sepertinya Allah. Jadi sepertinya sekali. Kaf ini tidak kita maknai. Yang kita manin misli aja. Tidak adalah sepertinya Allah itu sesuatu. Laisa fi'lun madin nakisun. Bermula laisa itu fi'il madhi yang nakis. Kamislihi al kafu harfu jarin daidun. Bermula kaf itu huruf jar yang daidah. Mislihi majrurun lafdan bil kafi mansubun mahallan ala annahu khabaru laisa. Bermula mislihi itu majrur pada lafad. Kamisli secara lafad majrur. Bermula mislihi itu majrur pada lafad, majrur dengan kaf. Mansubun mahalan, mansub pada mahal. Mahalnya nasab. Ala annahu atas bahwa misli itu khobar laisa. Jadi misli ini khobar laisa, syai'un isimnya. Syai'un ismu laisa. Syai'un itu isim laisa muakharon marfu'un. Bermula syai'un itu isim laisa yang ditakhirkan itu yang marfu'. Wal aslu bermula asal itu laisa mislahu syai'. Tidak adalah misilnya Allah itu sesuatu. Misil nggak ada. Yang seperti misil nggak ada juga. Nah, cuma ada juga ulama di sini, ada juga yang menyatakan bukan kaf zaidah, cuma misli ini bermakna za, seolah-olah laisa kadzatihi syai'un. Tidak ada seperti zatnya Allah itu sesuatu. Ini saya lihat pendapat ini dalam kitab Warokat ya. Ketika kita ngaji syarah Warokat, di dalam itu ada pendapat yang menyatakan misli bermakna zat. Laisa kamislihi, laisa kadzatihi ta'ala. Syai'un, ada juga. Intinya di sini kaf karena zaidah nggak perlu kepada ta'ala dia. Nah, jadi ada juga yang susah dipahami ya. Nah, lanjut lagi, lihat lagi. Sora syekhul maridu kasyabahi. Jadilah orang tua yang sakit itu, syekhu kakek-kakek. Sora syekhu, jadilah syekh yang sakit itu kasyabahi itu menyerupai hantu. Masya Allah. Kasyabahi kalau kita lihat kamu hantu. Maksudnya apa ya? Apa maknanya? Coba lihat kamu, ada yang punya HP. Nggak sopan banget nih yang bikin kalimatnya. Apa arti syabah? Syabah. Syabah. Itu syabah apa ya? Bada ghaira jali. Tampak tapi tidak terang. Kayu atau sosok kayu ya. Syabah itu lebih ke kayu, maksudnya orang sakit yang tidak bisa bergerak lagi. Ya, kalau dalam kamu bahasa Indonesia memang hantu, tapi bukan hantu sebenarnya ya, bukan hantu. Maksudnya kakek yang sakit itu tidak bisa bergerak lagi dia, ya. Kayak apa ya namanya? Kayak tak berdaya di situ, itu maknanya. Jangan kita lihat, kita lihat arti yang cocok ya. Jangan sampai kakek-kakek eh, sedih. Dah terserah artinya. Sora syekhul maridu, jadilah syekh yang sakit itu yang seperti syabah. Seperti barang yang tergeletak begitu saja. Nggak bisa bergerak sama sekali. Sora fi'lun madin nakisun. Bermula sora itu fi'il madhi yang nakis. Asyekhu ismu sora marfu'on. Bermula syekhu itu isim sora yang marfu'. Sora syekhu. Al maridu na'tus syekhu. Bermula maridu itu na'at syekhu. Marfu'on. Itu yang marfu'. Wah, maridu na'at syekhu.
Kasyabahi al-kafu ismon. Nah, ini lain lagi kan. Kasyabahi bermula kaf itu isim bermakna mislu. Kasyabahi al-kafu ismon bermakna misli. Kasyabahi bermula kaf itu isim dengan makna misli. Mabniyun alal fathi dibina di atas fathah. Fi mahal nasbin pada mahal nasab itu khobaru sora. Jadi khobar sara. Wahwa mudafun. Dia nyakaf itu mudaf. Asyaihu mudafun ilih majrur. Nah, ini kan. Ini. Jadilah kakek yang sakit itu misla. Misla syabahi. Itu seperti syabah. Seperti seonggok kayu. Ya, jadi di sini ternyata ini kita susah ini untuk mengetahui ya. Ini kaf isim tapi mirip huruf. Jadi kaf isim mirip huruf. Mabni ala sukun pada mahal nasab khobar sora. Mudhaf kaf syabahi mudhaf ilaih. Nah, ini saya baru dengar i'rab sini nih. Nah, kita terima aja kan? Ya, sebagaimana penjelasan Usanne. Syubhat. Syabah syubhat bukan Ustaz. Bukan ha begini yang syubhat. Ha yang bulat itu. Ya. Isim apa kaf? Isim yang mirip huruf berarti. Jadi kelihatannya bentuknya huruf tapi maknanya isim. Mislu katanya kan. Tinggal cari mislu isim apa. Mislu itu isim mutawagal fil mubham namanya. Isim yang keterlaluan mubham. Seperti ghairu. Ya, ini kurang paham tapi nggak apa-apa. Yang penting ada kaf yang kelihatannya huruf jar ternyata dia bukan huruf jar bermakna mislu. Kan ada juga yang lain sama kan? Kayak amin kadang isim bermakna ba'du kan ada juga. Ada yang maknanya tabi'in, ada yang memang kayak gini maksudnya. Kayak la bermakna gairu kan ada. Bila zadin. Ada dalam kitab pembahasan huruf jar. Atau la nafi. Bila zadin. Dengan tidak ada bekal. Maknanya bi ghairi zadin. Ya. Jadi la itu la ismiyah. Cuma bentuknya bentuk huruf. Cuma di sono nggak di i'rab. Bi huruf jar, la nafi, mabni atas sukun kan bermakna ismi. Karena dia mirip huruf, i'rab berpindah ke kalimat sesudahnya. Bila zadin. Langsung bi majrur. Zadin. Bi huruf jar. Zadin majrur dengan bi. Padahal la itu ada yang bilang la ismiyah. Bila zadin, bi ghairi zadin. Nah ini maknanya. Ya, lebih kurang begitu. Kaf di sini isim katanya bukan huruf jar. Kalau kaf-kaf yang di belakang huruf jar semua. Tapi di kaf di contoh ini isim kata beliau. Kaf ismon bimakna misli. Kaf di sini isim dengan makna misli. Mabni atas fathah. Bentuknya seperti huruf tapi dia isim. Ya, ya, ya. Kita lanjutkan ya. Yang kita nggak paham kita lewati. Ya, ini ada nih penjelasan. Taka'ul kafu isman bimakna misli fin nasri nadiran wa syi'ri ghaliban. Jatuhlah oleh kaf sebagai isim dengan makna misli pada nasar dalam keadaan sedikit dan pada syair dalam keadaan banyak. Jadi sering kaf itu bermakna mislu kalau dalam kalam nasar, kalam yang berhamburan seperti ini jarang, tapi kalau dalam syair banyak. Mislu, galiban, mislu. Gak ada contohnya ya. Ini mungkin kelebihan. Ini udah selesai nih. Udah selesai tentang kaf, kaf huruf jar udah selesai, masuk huruf jar yang lain. Nah, itu. Kita lanjutkan. Wallahi la asna'annal khaira. Demi Allah, sungguh benar-benar aku akan membuat akan kebaikan. Nah, ini huruf jar waw nih ya, huruf kasar. Kita lihat nih. Wallahi al wawu harfu jarin lil kasami. Wallahi bermula waw itu huruf jar untuk kasar. Muta'alliqun bi fi'lil kasmil mahdufi. Muta'ala dengan fi'il kasam yang dibuang. Karena dia bukan huruf jar zaidah, bukan huruf zaidah, tetap harus ada muta'alanya. Karena dia huruf kasam berarti yang dibuang fi'il kasam. Wa takdiru uksim. Uksim. Aku bersumpah demi Allah. Kan gitu.
Uksimu wallahi aku bersumpah. Aku bersumpah demi Allah. Wallahi muta'ala kepada uksimu. Allahi ismul jalalati majrurun bil wawi. Jadi Allah itu isim jalalah, lafaz jalalah majrur dengan waw. Wa alamatu jarhil kasratu, tanda jarnya itu kasrah. La asna'anna alamu rabitatun li jawabil qasami li ta'kidih. Bermula lam, la asna'anna, lam itu pengikat bagi jawab kasam, untuk menguatkan kasam. Biasanya kita menyebut lam itu jawab kasam. Ya, jawab kasam. Sebenarnya jawab kasam bukan lam, jawab kasam dengan fi'il. Cuma diwajibkan ada lam. Wallah la af'alanna kaza kan gitu. Kalau dalam kitab awamil. Asna'anna, asna'anna fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi. Bermula asna'anna itu fi'il mudhari yang dibina di atas fathah litisalihi karena bersambungnya asna'anna binunit taukid disakilati dengan nun taukid yang sakilah. Wahwa fi mahalli raf'in dan bermula dianya asna anna itu pada mahal rafa litajarrudihi karena terbebasnya asna anna minan nawasibi wal jazimi dari amel nasib dan amel al jazim. Wa fa'iluhu ana bermula fa'ilnya asna'an itu ana satir wajib. Al khaira maf'ulun bih mansubun. Khaira itu maf'ul bih mansub. Wa jumlatul asna'anna al khaira la mahalla laha minal i'rab. Bermula jumlah la asna'anna al khaira itu tidak ada mahal baginya jumlah dari i'rab. Li'annaha jawabul kasam. Karena maksudnya jumlah itu jawab kasam. Jawab kasam nggak ada mahal kan? Bagaimana kita ngaji kemarin. Robit artinya pengikat. Jadi robit itu pengikat. Pengikat antara jawab kasam dan kasam. Sebagaimana kalau yang jadi jumlah, yang jadi khobar itu jumlah harus ada robit. Maknanya harus ada domer yang kembali ke mubtada kan. Cuma di sono robitnya domer. Zaidun koma. Bermula si Zaid itu berdiri ianya si Zaid. Jadi robit pengikat. Ada yang diikat dengan domer. Ada yang diikat dengan lam. Antara kasam dan jawabnya diikat dengan lam. Antara syarat dan jawabnya kadang diikat dengan fa. Ada juga fa robit. Nah, gitu. Sungguh. Ya. Sungguh aja kita artikan. Sungguh. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan akan kebaikan. Untuk taukid. Karena ini rabit untuk taukid. Dalam kasam sudah ada taukid. Di lam ini keluar taukid lagi. Demi Allah. Demi Allah kan untuk menguatkan. La asna'anna. Sungguh-sungguh benar-benar aku akan berbuat akan kebaikan. Jadi lam ini juga kita maknain sungguh. Kitab marji'et tullab fil i'rab. Rujukan para santri dalam membahas i'rab. Ya. Masih ada lagi. Nah, kita lanjutkan sampai selesai i'rab hurufnya. Besok kita mundur ke belakang lagi. Tallahi billahi i'rabuhuma ka i'rabi wallahi. Tallah billah bermula i'rab keduanya itu seperti i'rab Allah. Beliau nggak membahas lagi kalau tallah itu masuk kemana aja kan. Nah, jadi tallah itu huruf kasam juga. Dia masuknya kepada lafaz Allah atau kepada lafaz Robbi yang mudah kepada Ka'bah. Itu dalam kawakib kan. Rabbil Ka'bah. Ke yang lain dia nggak boleh masuk kan. Nah, cuma ada satu lagi Dahayati. Dahayati. Dah, ini kita bahas yang ada di sini aja. Nah, yang kurang-kurang nanti kita cari di kitab lain. Pendalaman. Kemudian kei. Ada huruf jar kei. Ini jarang disebutkan. Kei. Kei an-nasibatu lil mudhari'i takunu harfa jarin bimakna lima. Bermula ke yang menasabkan bagi fi'il mudhari itu ada ianya. Ke itu huruf jar. Bimakna lima. Dengan makna kenapa. Jadi ke huruf nasab fi'il mudhari itu dia huruf jar. Huruf jar, tapi ada syaratnya kan. Ke itu disebut huruf jar dan maknanya lima. Makna lima kenapa? Li huruf jar, ma ini ma istifham, ha wakah namanya lima. Cuma orang Arab suka nambah lima. Kapan ke huruf yang menasabkan fi'il mudhari itu jadi huruf jar? Idza waqa'at ba'daha mal istifhamiyatu au mal masdariyatu. Apabila jatuh sesudahnya ke oleh ma istifhamiyah atau ma masdariyah. Bila sesudah ke ada ma isim istifham atau ada ma masdariyah.
ma mausul harfi. Ketika itu kai disebut huruf jar. Dia bermakna li, huruf jar ta'lil, li. Contohnya, mislu kaimah, kaimah. Demikian itu seperti kaimah. Kenapa? Kenapa? Kaimah itu kenapa? Bermula demikian itu mislu kaimah. Ya, nya mihana penuh na gangguan ini nino ka penuh apa? Mana lo begeser-begeser lihat pi. Pada kapah. Eh, di kapah. Nah, bermula demikian isu seperti kaimah. Ini kaimah kai huruf jar, ma istifham. Mabni atas fathah pada mahal jar majrur dengan kai. Ha wakaf kita sebut atau huruf saktah. Jawaban limang qala laka. Hal keadaan kaimah itu jawab bagi orang yang berkata iya bagimu. Ada seseorang bilang ke kita, qad lazimtul baita usbu'an. Sungguh aku mulazamah akan rumah selama seminggu. Aku selalu di rumah seminggu, nggak kemana-mana kan gitu. Lazim tul baita usbu'an. Aku mulazamah di rumah seminggu. Aku udah seminggu nggak keluar rumah. Kemudian orang bilang, Kaimah, kenapa? Nah, kenapa? Dalam kasus seperti itu, kai ini huruf jar. Pakai huna tu sama kai atak liliyata. Maka bermula kai di sini itu tu sama. Dinamakan akan dianya kai ta'liliyata. Akan kai yang ta'lil. Bermakna lam. Li'annaha tadkhulu ala istifhamen yus'alu bihi anil illati wasabab. Karena sesungguhnya kai di sini itu masuk ia kepada istifham yang ditanyakan dengannya istifham tentang ilat dan sebab. Alasan dan sebab. Aku di rumah seminggu. Kenapa? Apa alasannya? Apa penyebabnya kamu nggak keluar-keluar rumah? Nah, kai ta'liliyah. Fahiyya bimanzilatil lamil jarratil lati itu sama lama ta'lil. Maka dia nyaka itu dengan kedudukan lam yang mengjarkan ianya lam, lam yang. Nah, maka akan ianya lam, akan lam ta'lil. Kayak lam ta'lil kan. Jadi, kalau kita merujuk kitab Muhtasar, ke itu kalau di depan dia tidak kita takdirkan an, berarti ke itu huruf nasab, gitu. Tapi kalau sebelum ke kita takdirkan lam huruf jar. Sebelum ke kita takdirkan huruf jar lam. Li ke berarti ke jadi huruf nasab yang utara. Ke jadi huruf nasab. Sebelum ke kita takdirkan lam. Berarti li ke. Berarti ke jadi huruf nasab yang utara. Bermakna an. Kalau sesudah ke kita takdirkan an. Ke yang jadi huruf jar. Berarti fi'il mudhari sesudahnya masuk dengan an. Kan gitu. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Paham insyaallah. Contoh lain, contoh lain. Kaima fa'alta hadza? Kenapa engkau memperbuat akan ini? Kaima ini kai masuk kepada ma istifham. Ma istifham mestinya alifnya kan ke atas. Ma ismuka. Masmuka. Alifnya ke atas. Tapi kalau dia dimasuki oleh huruf jar, alifnya hilang. Kaima fa'alta hadza? Kenapa engkau memperbuat akan ini? Ini kai di sini huruf jar. Ma istifham mabni di atas fathah pada mahal jar. Muta'alaq kepada fa'alta. Kai ini muta'alaq kepada fa'alta. Engkau memperbuat akan ini kenapa? Lima faal tahu. Kenapa engkau memperbuat akan ini? Kan gitu. Nah, kaima, ini cara eroknya. Kaima, kai harfu jarin li ta'lil. Bermula kai itu huruf jar untuk ta'lil. Muta'alikun bi fi'li. Itu muta'alak dengan fi'il. Dengan fi'il fa'ala. Ya. Dengan fi'il ke depannya. Asluha ma. Ma, itu bermula asalnya ma, itu ma. Ada alif dia depannya. Bermula ma, asluha, bermula asalnya ma, itu ismu istifhamen. Itu isim istifham. Hudhifat alifuhu takfifan. Dibuangkan akan alifnya ma karena ringan. Semua ma istifham kalau dimasuki huruf jar hilang. Amma yatasa'alun. Itu ma-nya bengkok ke bawah. Enggak ke atas lagi kan. Amma yatasa'alun. Karena an huruf jar. Tentang apa? Wahwa fi mahalli jarin bikai. Dan dianya ma pada mahal jar itu dengan kai. Majrur dengan kai. Fa'alta fi'lun wa fa'ilun. Fa'alta fi'il dan fa'il.
Hadza. Fa'alta hadza. Hadza al-ha'u ditambih. Ha itu dibagi tambih. Za ismu isyaratin. Bermula za itu isim isyarah mabniun ala sukuni dibina di atas sukun fi mahalli nasbin pada mahal nasab maf'ulun bi itu jadi maf'ul bi. Kaima fa'alta hadza. Kenapa kamu memperbuat akan ini? Nah, kitab Marji'ut Tullab fil i'rab. Lanjut. Nah, mudah-mudahan paham kita insyaallah ya. Tadkhulul ha'u ala kaima indal waqfi. Masuklah oleh ha kepada kaima ketika wakaf. Kalau kita wakaf kaimah tambah ha. Masuklah oleh ha kepada kaima ketika wakaf. Bagaimana cara menyebut i'rabnya? Waktu orabu ha al waqfi. Di i'rab akan dianya ha akan ha wakaf. Kaimah kai huruf jar, ma isim istifham, mabni atas fathah, pada mahajal, majrur dengan kai, ma huruf wakaf atau ha wakaf, kaimah, ha wakaf atau ha as-sakti. Nah, dinamakan akan ha tadi, akan ha wakaf atau ha as-sakti, ha sakti, ha diam, untuk diam, kaimah. Mata dakhala alamal istifhamiyati harfu jarin tuhdafu alifuha wujuban. Manakala masuk kepada ma istifhamiyah, manakala masuk kepada ma yang istifham oleh huruf jar tuhdafu. Niscaya dibuangkan akan alifnya ma istifham nisbah wajib. Wajib. Mislu bima taktubu contoh. Bima taktubu dengan apa engkau akan menulis? Bima. Jadi alifnya yang bima hilang wajib. Bima taktubu dengan apa engkau akan menulis? Ilama antadiruka. Ila ila ini huruf jar nih. Cuma karena terhimpit dengan ma yang kelihatannya tulisan tadi bentuk ya, ila bentuk ya tapi alif dirubah jadi alif beneran. Ilama antadiruka. Hingga apa aku akan menunggu kamu? Hatta ma ahtamiluka. Hatta ini hatta huruf jar nih. Ini ma istifham tadi. Hatta ma hingga apa? Ahtamiluka. Aku menanggung akan kau. Hingga kapan atau hingga apa? Kapan dan apa mirip. Nah itu. Masya Allah. Panjang nggak masih? Kita habiskan bab ini ya. Sedikit lagi ya. Ini kan ahli begadang ya, insya Allah. Makin seru kayaknya ke depan nih. Dah. Ahsin muamalatan nasi kaima taslamu min adahum. Bagus-baguslah kamu akan memperlakukan manusia. Kaima taslamu. Agar engkau selamat. Ini contoh kai masuk kepada ma masdariyah. Eh, Berbaik-baiklah kamu akan bergaul dengan manusia, akan memperlakukan manusia kaima taslamu. Agar kamu selamat. Jadi ma kan nggak ada maknanya. Ma masdariyah bersama fiil sesudahnya. Kita robah jadi masdar, majrur dengan kai. Nah, baik-baiklah kamu akan bergaul, akan memperlakukan manusia agar kamu selamat dari min adzahu, dari disakiti mereka. Ahsin fi'lu amrin. Ahsin fi'il amar, fa'iluhu anta. Fa'ilnya itu anta. Mu'amalatan maf'ul bih. Mu'amalatan maf'ul bih mansubun mansub. Bahwa mudhafun, mu'amalatan mudhaf, an-nasi mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih majrur. Mudhaf ilaih majrur. Kai harfu jarin li ta'lil. Kai itu huruf jar untuk ta'lil. Muta'alliqun bi ahsan. Ta'ala dengan ahsan. Ahsin. Berbuat baiklah kamu. Kenapa kamu berbuat baik? Kaima taslam. Agar kamu selamat. Ma masdariyatun berulama itu huruf masdari. Taslamu fi'lun mudhari'un marfu'. Taslamu itu fi'il mudhari' yang marfu' li tajarrudi karena terbebas. Jadi amil nasih amil jadid. Wa fa'iluhu anta bermula fa'ilnya taslamu itu anta. Min harfu jarin. Min itu huruf jar muta'alliqun bi taslam. Ta'ala dengan taslam kan min. Azahum jar majrur. Nah, aza mudhafum lah pilih ya. Azahum majrurun bimin. Aza majrur bimin. Alamatu jarhi kasratun muqaddaratun. Bermula tanda jarnya ada itu kasrah yang ditakdirkan di atas alif li ta'zuri karena uzur ya. Bahwa mudhafun ada itu mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mudhafun ilaih. Ha itu dhamir muttasil jadi mudhaf ilaih.
Itu ha doang. Mim masih ada lagi. Wal mimu li jam'in dzukuril uqala. Bermula mim itu bagi jamak muzakkar yang uqala. Wa ma ma'ama ba'daha fi ta'wili masdarin majrurun bikai. Dan bermula ma bersama ma sesudahnya ma. Ma taslamu tadi. Bermula ma bersama ma sesudahnya ma pada takwil masdar itu majrur dengan kai. Wa takdir bermula takdir. Enggak, silakan Bapak. Bermula takdir li salamatika min adahu. Ahsin muamalatan nas. Baik-baiklah kamu dalam memperlakukan manusia li salamatika untuk keselamatanmu dari penyiksaan mereka atau dari disakiti mereka. Nah, itulah lam huruf jar, lam taklil. Kai taklil bermakna lam. Nah, banyak ilmu kita tambah kan. Ini tambah lagi ini rada aneh ini kan. Nah, nggak aneh-aneh banget ya kan. Nah, cuma biasanya dibahas di dalam kitab. Ini yang di depan ini lam takwiyah namanya. Li samiren akramtu. Benar-benar untuk si Samir aku memuliakan. Ya, li Samirin nama orang nih. Li Samirin akramtu. Benar-benar bagi si Samir aku memuliakan. Kita lihat nih maknanya ya. Li Samirin alamu harfu jarin li takwiyah. Li Samirin bermula lam itu huruf jar untuk penguat. Untuk penguat. Muta'alikun bi akramtu itu muta'alak dengan akramtu. Samirin majrur bilam. Samir itu majrur dengan lam. Wa alamatu jari al kasratu. Tanda jarnya Samir itu kasrah. Wa huwa fi mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Bermula dianya Samir pada hal nasab itu maf'ul bih ghaira sharih, maf'ul bih yang tidak sharih. Nah, akram tu fi'il dan fa'il. Jadi pada dasarnya Samirin ini maf'ul bih akram tu. Akram tu kan muta'addi dia. Akrama Zaidun Amra. Mestinya di maf'ul akrama itu maf'ulnya langsung dia. Akrama Zaidun Amran langsung ada maf'ulnya. Tapi sekarang di maf'ulnya ditambah lam. Boleh namanya lam takwiyah untuk menguatkan maf'ul. Makanya secara zahir ini majrur padahal mahalnya mahal nasab maf'ul akram. Karena akram itu belum ada maf'ulnya. Ya, itu. Ada syaratnya nanti. Boleh di maf'ul kita tambah lam takwiyah. Kalau maf'ul itu mendahului fi'il. Kalau maf'ul fi'il. Tapi kalau maf'ul dari wasaf atau maf'ul masdar, nggak disyaratkan dia mendahului. Boleh kita tambah lam takwiyah di maf'ul masdar, maf'ul isim fa'il nanti. Tapi kalau di maf'ul fi'il disyaratkan maf'ul itu mukaddam. Nah, jadi benar-benar kayak kayak ada benar penguat ya. Benar-benar untuk si Samir aku memuliakan. Ya. Kita lanjut dulu nih contoh lagi nih. Ana mukrimun lisadiki. Bermula saya itu yang memuliakan ianya saya akan teman. Jadi lisadik ini mestinya jadi maf'ul mukrimun. Ana mukrimun sadiqan. Kan gitu. Karena mukrimun muta'adi harus ada maf'ul. Tapi di maf'ul mukrim ada lam. Lam takwiyah. Ana dhamirun munfasilun mubtada'un. Ana itu dhamir munfasil mubtada. Mukrimun khabarul mubtada'i. Mukrimun khabar mubtada. Marfu'un. Wa fa'ilu mukrimun dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Bermula fa'il mukrimun. Isim fa'il jadi khabar beramal. Isim fa'il jadi khabar beramal. Bermula mukrimun. Bermula fa'il mukrimun itu dhamir yang tersembunyi. Bermula takdirnya dhamir huwa. Walaupun kembali ke ana tetap huwa. Karena mukrimun nggak ada fa'ilnya ana. Bermula saya itu yang memuliakan oleh huwa. Oleh dianya saya. Tetap huwa. Nah itu kan aneh dikit. Bermula fa'il mukrimun itu dhamir yang mustatir. Takdiruhu bermula takdirnya dhamir itu huwa. Wahwa rabitu dan dianya dhamir itu jadi robit. Robit antara mukrim dan ana. Mubtada dan khobar. Li sadik alamu harfu jarin li takwiyah. Nah, li sadik ini bermula lam itu huruf jar bagi takwiyah, bagi penguat.
Muta'alliqun bi mukrim, muta'allaq dengan mukrim. As-sadiqu majrurun bil lam. Sadik itu majrur dengan lam wa huwa fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Dan dianya sadik pada mahal nasab itu maf'ul bih ghairu sharih. Maf'ul bih yang tidak sharih. Kitab Marji'at Tullab fil I'rab. Nah, Ustadz Al-Mawardi. Nah, itulah dia. Kan? Nah, kita lanjutkan lagi. Mungkin nanti ada informasi tambahan. Ini. Wa yajudu fil lamit taqwiyati an takuna harfa jarin zaidan. Dan boleh pada lam takwiyah oleh bahwa ada ianya lam takwiyah itu harfa jarin zaidan. Itu huruf jar yang zaid. Zaidan naik kepada harfa. Boleh pada lam takwiyah oleh bahwa antakuna. Bahwa ada ianya lam itu harfa jarin zaidan. Huruf jar yang zaidah la yata'allaqu bi syai' yang tidak muta'allaq ya dengan sesuatu. Jadi kalau dia nggak ada muta'alaq langsung aja majrurnya kita jadikan maf'ul. Wasadiku majrurun lafdan mansubun mahalan ala annahu maf'ul bih. Bermula sadik itu majrur pada lafad itu masuk pada mahal di atas waktunya sidik. Sadik itu maf'ul bih langsung aja kita i'rab. Liur jar zaidah sadiqin maf'ul bih bagi mukrim. Mansub tanda nasab fathah takdir karena istighal mahal dengan harokat huruf jar zaidah. Boleh juga. Nah, itu ya. Ini penjelasan tentang lam takwiyah dikit. Lamut takwiyati tadkhulu jawazan alal maf'ul bih. Bermula lam takwiyah itu masuk ia nisbah harus kepada maf'ul bih. Lam takwiyah boleh masuk pada maf'ul bih. Apa syaratnya? Bermula lam takwiyah itu tadkhulu masuk ianya lam takwiyah nisbah harus alal maf'ul bih kepada maf'ul bih. Idza kana fi'luhu mutaakhiran. Apabila adalah fi'ilnya maf'ul bih itu mutaakhir. Ini yang saya bilang di atas tadi. Boleh masuk kepada maf'ul bih dengan syarat fi'ilnya terakhir ya. Artinya maf'ul muqaddam. Nah, contoh, mislu demikian itu seperti lil muhsini akramtu. Untuk orang yang berbuat baik, aku memuliakan. Jadi lil muhsin ini, lam takwiyah ini. Muhsin hakikatnya maf'ul akramtu. Wa ala maf'uli ismil fa'ili. Kita ataf kepada alal maf'uli bih. Bermula lam takwiyah itu masuk ya nisbah harus kepada maf'ul isim fa'il. Kalau maf'ul isim fa'il, nggak dicaratkan terdahulu kan. Wa amsilatil mubalaghati dan kepada maf'ul dari amsilah mubalaghah. Wal masdari dan kepada maf'ul masdar. Jadi boleh lam takwiyah masuk kepada maf'ul isim fa'il, maf'ul amsilah mubalaghah, maf'ul masdar. Mana contoh? Mislu anta mi'ta'un lil mali. Anta mi'ta'un lil mali. Bermula engkau itu yang banyak memberi bagi harta. Ini mi'ta, amsilah mubalaghah, wadan mif'al kan? Adapun isim fa'il sudah di atas mukrimun. Beliau nggak kasih contoh lagi. Anta mi'ta'un lil mal. Asalnya anta mi'ta'un al mala kan? Maf'ul. Cuma di sini pakai lam takwiyah nggak apa-apa. Wa ajibtu min darbika li Zaidin. Aku takjub dari pukulanmu akan si Zaid. Zaidan ini maf'ul darbi. Tapi dipakai lam takwiyah nggak apa-apa. Karena asalnya, kita tahu ini karena asalnya daraba muta'adi langsung. Daraba Zaidun amra. Ini kenapa pakai lam? Lam takwiyah. Ajibtu min darbika li Zaidin. Bab huruf jar. Bab huruf jar. Ya, dikit lagi. Nah, bersabar ya. Semoga masih belum ngantuk. Penting ini. Hatta. Hatta harfu jarin asliyun. La yajuru illal ismal dhahira. Bermula hatta itu huruf jar yang asli. La yajuru yang tidak mengjar ianya huruf jar. Kecuali isim dhahir. Jadi hatta khusus majrurnya isim dhahir. Tak boleh hatta masuk kepada isim dhahir. Mislu. Demikian itu seperti akal tu sama kata hatta raksiha. Aku makan akan ikan hatta raksiha hingga kepalanya. Kepalanya nggak ikut kita makan nih.
Kalau hatta huruf jar. Akal tuh sama kata hatta raksiha. Aku makan akan ikan hingga kepalanya, sampai kepalanya. Kepalanya nggak makan. Kepalanya kita nggak makan. Kalau hatta di sini huruf jar, ila raksiha. Artinya sampai kepalanya saja. Fahuwa ghairu ma'kul. Maka dianya kepala ikan itu tidak dimakan. Yang gitu. Jadi sesudah hatta kan boleh kita baca tiga nih. Akal tuh sama kata hatta raksiha. Kalau raksi berarti raksi nggak dimakan. Kalau kita baca hatta raksa berarti raksa dimakan. Aku makan akan ikan sehingga akan kepalanya ikan kan gitu. Hatta bermakna wow. Kalau kita baca raksa seolah-olah akal tuh sama kata warok saha. Aku makan akan ikan dan akan kepalanya ikan. Kalau kita baca hatta raksu berarti hatta ibtidaiyah, raksu mubtada, khobarnya mahdhuf. Mafhum dari belakang. Aku makan akan ikan hingga bermula kepalanya itu yang dimakan. Boleh tiga ya. Ini karena sedang membahas huruf jar kita baca hatta raksiha. Ila raksiha hingga kepalanya bahwa ghairu makul, kepala itu tidak dimakan. Akal tuh sama kata hatta raksiha, aku makan akan ikan hingga kepalanya ikan. Akal tuh fi'ilun wa fa'ilun. Akal tuh fi'il dan fa'il. Sama kata maf'ulun bih mansubun. Sama kata itu maf'ul bih itu mansub. Hatta harfu jarin muta'alikun bi akal tuh. Hatta itu huruf jar muta'alak dengan akal tuh. Raksiha majrurun bi hatta. Raksi majrur dengan hatta. Wa alamatu jarhi al kasratu. Ya, boleh tiga. Bermula tanda jarnya raksi itu kasrah. Bahwa mudhaf dianya raksi itu mudhaf. Wal ha dhamirun muttasilun mudhafun ilaih. Ha itu dhamir muttasil mudhaf ilaih ya. Ya. Nah, itu. Jadi sesudah hatta boleh tiga, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini udah sejam kita nih. Di Zoom ini udah pamit satu-satu. Udah telat soalnya ya. Gak apa-apa. Ustaz. Qad tajurru hatta al-masdar al-munsabaka min an-nasibati al-muqaddarati wujuban wa min silatihal fi'liyatil mudhari'iyyati. Dan kadang-kadang menjarkan oleh hatta akan masdar. Jadi hatta sama aja. Kalau hatta bermakna ila, berarti sesudah hatta furuj, keluar nggak masuk. Wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa hingga malam. Malam nggak ada puasa lagi kan? Itu masuk. Matahari terbenam, berarti nggak udah berakhir, nggak ada puasa di malam. Wa atimmus siyama ilal lail. Biasanya sesudah ila furuj. Kalau sesudah hatta, nah itu ada khilaf juga. Ada yang bilang huruf, ada yang bilang dakhil. Nah, saya belum mentahqiq juga. Hatta matla'il fajr. Jadi malam kadar itu penuh berkah hingga terbit fajar. Ketika terbit fajar ada yang bilang juga masih masih ada, masih masuk. Nah, itu nanti harus kita tahqiq lagi ya. Yang lebih akuratnya bagaimana? Tengku Asy-Syafi'i. Ya, kalau Ustadz udah nemu boleh di-share nggak apa-apa. Diketik. Kadang-kadang mengjar oleh hatta akan masdar yang dirubah akan dianya masdar dari an yang menasabkan, an yang ditakdirkan, nisbah wajib. Nah, kadang-kadang mengjar oleh hatta akan masdar. Masdar yang dirubah dari an yang menasabkan. An yang ditakdirkan nisbah wajib dan dari silatnya an. Jadi an kan mausul harfi, dia perlu ada silat, perlu ada jumlah sesudahnya kan. Dan dari silatnya an, silat yang fi'liyah, yang mudhari'iyah. Silat fi'il mudhari' maknanya gini. Hatta kadang-kadang dia menasabkan masdar. Kan hatta kalau masuk kepada fi'il mudhari' itu masuk dengan an yang wajib dibuang, wajib ditakdirkan sesudah hatta. Berarti ada an bersama fi'il, kita robah jadi masdar, jadi majrur hatta. Nah, itu maknanya. Mislu ittaqillaha hatta tafuda biridhah. Bermula demikian itu seperti bertakwalah kamu kepada Allah hatta tafuda. Hingga engkau beruntung dengan ridhanya Allah. Hatta faudi biridhah. Hingga beruntung dengan ridhanya Allah kan. Jadi tafuda masuk bi an yang wajib ditakdirkan sesudah hatta tanda nasabnya fathah. Fa'ilnya mustatir takdirnya anta jumlah tafuda fi'il fa'il takwil kepada masdar majrur dengan hatta.
Fahatta harfu jari li ta'lil. Maka bermula hatta itu huruf jar bagi ta'lil, muta'alliqun bi ittaqi, muta'allaq dengan ittaqi. Tafuda fi'lun mudhari'un mansubun. Tafuda itu fi'il mudhari' yang mansub dengan an al-mudmarati, dengan an yang disembunyikan sesudah hatta. Wa alamatu nasbihi al-fathatu, bermula tanda nasabnya fi'il mudhari' itu fathah. Wa fa'ilhu dhamirun mustatirun wujuban. Bermula fa'ilnya tafuda itu dhamir mustatir nisbah wajib. Takdiruhu anta. Bermula takdirnya itu anta. Wa an wa ma ba'daha. Bermula an dan ma sesudahnya an. Fi ta'wili masdarin. Pada ta'wil masdar itu majrur bihatta. Majrur bihatta. Wa takdir. Bermula takdir itu. Ittaqillaha hattal fawdi biridha. Ini pakai alif lam kan? Nah, atau nggak pakai alif lam, kita pakai mudhaf ilaih. Ittaqillaha hatta fauzika biridahu. Boleh juga. Hatta fauzika. Hatta fauzi juga boleh. Hingga beruntung. Siapa yang beruntung? Tentunya kau. Nah, ya, masih ada lagi dikit. Ta'ti hatta harfa atofin bimakna wawi. Datanglah oleh hatta akan sebagai huruf ataf dengan makna waw. Ada juga hatta bermakna waw. Mislu seperti akal tuh sama kata hatta raksaha ini. Kalau kita baca raksa berarti akal tuh sama kata warok saha. Seolah begitu. Oi, warak saha. Fahatta huna harfu adfin. Maka berumlah hatta di sini itu huruf ataf. Lianna bi makna waw. Karenanya hatta dengan makna waw. Berarti ini kalau kita baca nasab kepala ikan tadi ikut dimakan. Nah, raji i'rab hatta fi babil atfi wan nawasib. Rujuk olehmu akan i'rab hatta di dua bab, bab ataf dan bab nawasib. Beliau sudah membahas di belakang panjang lebar. Nah, itu ya kalau kita baca akal itu sama kata hatta ra saha berarti ataf bermakna waw lah. Dah, ini huruf jar selanjutnya dikit lagi bukan? Dah. Ala harfu jarin asliyun yajurru dhahira wal mudmara. Bermula ala itu huruf jar yang asli yang mengejarkan ia akan zahir dan mudmar. Jadi ala boleh masuk ke isim zahir, boleh masuk ke isim dhamir ya. Mislu demikian itu seperti salam tu ala basimen wa asnaitu alaihi li ijtihadi. Aku memberi salam kepada si Basim nama orang. Wasnaitu alaihi dan aku puji atasnya si Basim li ijtihadihi karena kesungguhannya si Basim. Ini i'rabnya zahir kan? Salam tu ala ta'ala kepada salam tu. Alaihi ta'ala kepada asna itu. Gak ada mahal ini karena di awal jumlah fi'il fa'il gak ada mahal i'rab. Nah ini yang penting lagi. Katakunu ala harfu jarin bimakna lakin al istidrakiyati. Kadang-kadang adalah ala itu huruf jar dengan makna lakin istidrakiyah. Ya. Ada juga ala huruf jar tapi bermakna lakin istidrak. Berarti nggak perlu ta'ala kan? Nggak perlu ta'ala. Istidrak. Istidrak apa namanya? Zikruma yutawahamu subutuh au nafiyuh. Kan? Fala tata'allaku bisyai'in. Maka tidak ada muta'ala ianya. Ala dengan sesuatu. Contoh. Mislu asa as-sadiqu fahtamaltu isa'atahu ala anna ihtimalaha murun alimun. Asa as-sadiq. Berbuat buruklah oleh teman. Waalaikumsalam. Tunggu Fer. Berbuat buruklah oleh teman. Fahtamaltu. Maka aku menanggung isa'atahu akan keburukannya. Ala. Tetapi ya di sini istidrak. Walaupun boleh juga bukan bermakna istidrak boleh. Telah berbuat buruk oleh teman, maka aku menanggung akan keburukannya. Ini seolah-olah kita menanggung keburukannya berarti kita memaafkan dia, kita sabar benar, nggak ada masalah. Ternyata nggak seperti itu. Ala annahtimalah. Tetapi buah sungguh menanggungnya keburukannya. Tetapi buah sungguh menanggungnya keburukan itu murun alim, itu pahit lagi pedih. Nah, jadi ala di sini bermakna lakin. Fa'ala harfu jarin bermakna lakin al istidrakiyah.
Maka bermula ala itu huruf jar dengan makna lakin yang istidrakiyah. La muta'alliqa laha yang tidak ada muta'alliqa yang tidak ada muta'alliq baginya ala. Nah, tapi ada dua pendapat di sini ya. Waqila tata'allaku bi khabarin limubtada'in mahdhufin dikatakan orang muta'ala ianya ala dengan khabar bagi mubtada mahdhuf. Takdiru bermula takdirnya itu. Nah, ada yang bilang ala begini kita jadikan khabar nih. Muta'adanya kita takdirkan wat tahqiqu ala kada. Jadi seolah-olah asa asadiku fahtamaltu atahu wat tahqiqu ala. Nah, berbuat buruk oleh teman, maka aku menanggung akan keburukannya teman. Aku menanggung. Bermula kenyataan, watahke, bermula kenyataan, itu sangat berat di atasku. Wah, sungguh menanggungnya, disakiti itu pahit. Kepahitan yang pedih. Gimana itu? Watakiku ala kaza. Jadi kata beliau, al-i'rabul awalu ahsan. I'rab yang pertama itu lebih bagus. Allahu Akbar. Panjang juga ini. Bukan Maktabah Syamilah. Download aja ada kitab. Tulis saja Marji'it Tullab. Marji'it Tullab fil I'rab. Bagus ini untuk baca-baca sendiri. Tambah-tambah ilmu. Walaupun ada yang kita nggak paham ya nggak apa-apa. Nah, jadi ini kita tahu mana istidrak secara lahir emang kita nggak tahu kan. Cuma dari siaknya berbuat baik, berbuat buruk oleh teman, maka aku menanggung akan keburukannya. Kalau menanggung di atas apa? Di atas menanggung. Kan rada aneh nih, menanggung di atas menanggung kan? Nah, jadi kalau kita muta'ala kepada ihtamal itu kayak enggak cocok. Jadi kalaupun ada yang menyatakan ini bukan istidrak, tetap enggak muta'ala kepada ihtamal itu karena secara makna enggak diterima. Kayak berulang-ulang gitu. Nah, makanya kata beliau bermakna lakin. Kalau bermakna lakin bisalah. Karena gini, dia berbuat buruk, aku telah menanggung. Seolah-olah ini kan tergantung siaknya. Seolah-olah begitu kita menanggung berarti lepas segalanya. Ini kalau kita pasang istidrak ya cocok. Artinya menyebutkan sesuatu yang kemungkinan nafi atau nafyuma yutawahamu subutuh. Kalau istidrak sesudah kalam sebut berarti untuk menetapkan sesuatu yang dikira sebut. Dia berbuat buruk maka aku menanggung akan keburukannya. Ketika kalam cuma sampai di sini kita mengira segala yang berkaitan dia menyakiti kita udah kita hapus semuanya. Ternyata ada sesuatu yang tersisa. Nah, itulah makanya di istidrak. Ya. Zaidun alimun di sana kan. Lakinnahu fasikun. Si Zaid itu orang alim. Kita mengira nih kalau orang alim berarti pasti soleh kalau macam. Ternyata ada yang enggak. Ya, jadi mengisbatkan sesuatu yang diwaham nafi. Lakinnahu fasikun. Tetapi si Zaid yang alim itu fasik. Nah, tusta'malu ala isman bimakna fauqa. Bimakna fauku. Nah, fauku kita baca apa fauqa? Digunakan akan ala sebagai isim dengan makna fauqa. Ada juga ala bermakna fauqa. Ada syarat. Jadi ala huruf jar tapi bermakna isim kan? Idza waqa'at ba'da min. Apabila jatuh ianya ala sesudah min. Min ala gitu. Berarti ala bermakna isim fauqa. Contoh, mislu takallamal khatibu min alal mimbari. Takallamal khatibu min alal mimbari. Berbicara oleh khatib dari atas mimbar. Min alal mimbar. Masa huruf jar masuk ke huruf jar ya kan? Berarti ala ini bermakna fauqa. Min faukil mimbari. Dari atas mimbar. Min harfu jarin muta'alikun bitakallam. Min itu huruf jar muta'alak dengan takallam. Ala ismon bimakna fauqa. Bermula ala itu isim dengan makna fauqa. Mabniun fi mahalli jarin bimin. Dibina di atas fathah pada mahal jar. Pada mahal jar dibina di atas fathah ya. Min ala. Dibina di atas sukun. Bermula ala itu isim dengan makna fauqa mabniun
Dibina di atas sukun pada mahal jar majrur bimin. Min ala. Bahwa mudhafun dan dianya ala itu jadi mudhaf, al mimbari mudhafun ilih majrurun. Nah, nggak tahu kapan mantek ini, belum baca-baca mantek. Mantek ini peminatnya kurang. Saya juga nggak bisa juga mantek. Ya, mantek. Nggak usah, dikit lagi. Dikit lagi. An harfu jarin yajurud dhahira wal mudmara. Bermulaan itu huruf jar yang menjarkan ia akan zahir dan mudmar. Mislu seperti saal tu angka wa an basim. Aku bertanya tentangmu dan tentang si Basim. Nah, ini udah umum kan? Cuma beliau pengen menambah di sini. Tusta'malu isman bimakna janib. Digunakan akan dianya an sebagai isim dengan makna janib. Ada juga an tapi isim dia. Idza waqa'at ba'da min. Bila berada ianya an sesudah min. Min an. Berarti ketika itu an ismiyah bermakna janib sisi. Mislu demikian itu seperti ijlis min an yaminil amir. Ya. Ijlis mana ada? Ijlis min janibi mana ada? Ijlis min an yaminil amir. Duduklah kamu dari sisi kanan panglima itu. Jadi min an min janibi yaminil amir ya. Duduklah kamu dari sisi kanannya panglima. Ijlis min janibi yaminih. Duduklah kamu dari sisi kanannya. Ijlis fi'lu amrin. Ijlis itu fi'il amar. Fa'iluhu anta. Fa'ilnya itu anta. Min harfu jarin. Min itu huruf jar muta'alliqun muta'allaq dengan ijlis. An ismon bimakna janib. Bermulaan itu isim dengan makna janib. Mabniun. Dibina di atas sukun. Fi mahali jarin bimin. Pada mahal jar majrur dengan bahwa mudafun. An itu mudaf. Yamini mudafun ilaih majrurun. Bahwa mudafun. Dianya yamin mudaf lagi. Dianya yamin itu mudaf. Al amiri mudafun ilaih majrur. Bermula amiri itu mudaf ilaih yang majrur. Nah itu. Tambah lagi ilmu kita kan. Ternyata ada an bermakna isim. Nah, itu banyak kitab yang perlu kita baca, Ustaz semuanya. Semoga panjang umur, insya Allah pelan-pelan lah. Ya, lama prosesnya. Ya. Marartu birajulen huna au hunaka au sama. Aku bertemu dengan laki-laki. Yang ada ianya laki di sini atau di sana atau di sana. Nah ini marartu bi dan fa'il. Birajulen muta'alaq kepada marar. Huna taraf ini. Mabni ala sukun pada mahal nasab. Darfiyah kan muta'alaq dengan mahdhuf pada mahal jar naik kepada rajulin. Ini. Maratu fi'lun wa fa'ilun. Maratu itu fi'il dan fa'il. Birajulin jarun wa majrurun. Al-ba'u harfu jarim muta'alliqun bimarra. Jadi birajulin muta'alaq marra. Rajulin majrurun bil ba'i. Rajulun. Huna darfu makanin mutadzaminun makna isyarah. Bermula huna itu darah makan yang mengandung ia akan makna isyarah kan. Di sini. Di sini maksudnya di tempat ini. Darah makan sekaligus isim isyarah. Mabniun ala sukuni dibina di atas sukun pada mahal nasab di atas dorfiyah. Pada mahal nasab jadi darab. Muta'alikun bina'tin rajulin al-mahdufi. Muta'alak dengan na'at rajul. Na'at yang dibuang. Takdiruhu maujudun. Jadi asalnya marartu birajulin maujudin huna. Aku bertemu dengan laki-laki yang maujud. Ianya laki-laki di sini kan. Jadi huna muta'alak kepada maujudin. Baru na'at kepada rajulin. Hunaka sama juga. Sama. Marartu birajulin maujudin huna. Maujudin hunaka. Maujudin sama. Wa misluhu i'rabu hunaka wa sama. Bermula misilnya i'rab tadi itu i'rab hunaka dan sama. Ya, ini ringan lah. Ada lagi yang aneh. Nih. Ya yuzu ayyudhafa harful jari wa yabqa amalu. Dan bolehlah oleh buah dibuangkan akan huruf jar dan tetaplah oleh amalnya huruf jar. Ini biasanya khilaf ini kalau dalam kitab-kitab nahwu di sini langsung beliau menyatakan begini.
Bolehlah oleh buat dibuang akan huruf jar. Wa yabqa amaluhu dan tetaplah oleh amalnya huruf jar. Kama kana qoblal hazfi sebagaimana ma yang ada ianya amal itu sebelum dibuang. Huruf jar dibuang masih tetap beramal. Ada. Wazalika fi mawadhi'a iddatin. Bermula demikian itu pada tempat-tempat yang beberapa. Fi mawadhi'a iddatin. Pada tempat-tempat yang berbilang-bilang. Maksudnya ada beberapa tempat huruf jar dibuang masih tetap beramal. Minha ayyakunal ismul majruru bil harfi masdaran muawwalan min an ma'a ismiha. Sebahagian darinya tempat buang huruf jar tapi beramal itu ayyakunal ismul majruru bahwa adalah isim yang majrur dengan huruf jar yang dibuang tadi. Bahwa adalah isim yang majrur dengan huruf jar yang dibuang itu masdar. Masdar yang ditakwil min an dari an ma'asmiha dari anna ya. Dari anna bersama isimnya anna wa khobariha dan khobarnya anna. Ya. Isim yang majrur dengan huruf jar tadi, isim yang majrurnya yaitu masdar. Dan masdarnya nggak langsung. Masdar hasil ta'wil dari anna dan khobarnya. Anna isim dan khobarnya. Maknanya kayak bi anna gitu kan. Sering itu dibuang bi anna, li anna. Biasanya di mukadimah kita. Annallaha mujabud da'wat. Kenapa kita minta kepada Allah? Annallaha. Annallah itu ada huruf jar dibuang. Li annallah itu maknanya. Jadi lam yang dibuang itu mengjarkan masdar yang ditakwil dari an bersama isimnya. Satu. Adalah isim majrur dengan huruf itu masdar yang ditakwilkan dari an bersama isimnya an, anna dan khobarnya anna. Wa min an al masdariyati dan dari an masdariyah wal fi'li wal fa'il. Min an ini atau pada min an adalah isim yang majrur dengan huruf itu masdar yang ditakwilkan dari an masdariyah dan fi'il dan fa'il. An berarti. Ada an ya. An kumta, an kumta. Nah, itu pasti ada bi di belakangnya. Bi an kumta, bi qiyamika. Nah itu. Mislu contohnya. Farahtu anna tuqsa jamilun. Farahtu aku gembira. Anna tuqsa jamilun. Bahwa sungguh cuaca itu baik. Nah, itu pasti li anna ya. Farahtu anna tuqsa jamilun. Aku gembira karena cuaca itu bagus. Jadi ada huruf jar mahdhuf. Atau bi dibuang ya. Bi. Farahtu anna tuqsa jamilun. Aku gembira dengan bagusnya udara. Farahtu anna tuqsa jamilun. Farahtu bijamilit tuqsi. Kalau kita takwil kan. Bijamalit tuqsi. Aku gembira dengan sebab bagusnya cuaca. Jadi kita cari masdar dari jamil. Jamal ya. Jamal. Farahtu bijamalit tuqsi. Afrahu. Aku gembira. Ayyajitahidal muhmilu. Aku gembira bahwa rajinlah oleh pemalas. Muhmil orang yang suka membiarkan pekerjaan. Berarti afrahu bijtihadil muhmili. Aku gembira dengan sebab rajinnya si pemalas tadi. Jadi kita robah ia jitahidah jadi masdar. Afrahu bi ijtihadil muhmil. Nah, ini. Farahtu anna tuqsa jamilun. Farahtu fi'lun wa fa'ilun. Anna harfun musyabbahun bil fi'li. Anna itu huruf yang diserupakan dengan fi'il kan. Yang sibul isma wa yarfa'ul khabara. Menasabkan dia akan isim, merafa'kan dia akan kabar. At-tuksa ismu anna. Tuksa isim, mansubun mansub. Jamilun khabaru anna marfu'un. Jamil itu khabar anna, itu yang marfu'. Wa anna wa ma ba'daha. Bermula anna dan ma sesudahnya anna pada takwil masdar itu majrurun bil ba'il mahdufati jawada. Itu majrur dengan ba yang dibuang nisbah haruf. Takdir bermula takdir itu farahtu bijamalit tuksi ya bijamalit tuksi ya. Afrahu ayyajtahidal muhmilu afrahu fi'lun mudhari'un afrahu fi'lun mudhari' fa'ilu ana fa'ilnya itu ana an harfu nasbin an itu huruf nasab wa masdariyatin dan huruf masdariyah wa istiqbalin dan huruf istiqbal tiga namanya ya an
Disebut huruf nasab karena menasabkan. Huruf masdariyah karena fi'il sesudahnya kita rubah jadi masdar. Disebut istiqbal karena fi'il mudhari yang dimasuki an berzaman istiqbal. Yajtahida fi'lun mudhari'un mansubun, bermula yajtahida itu fi'il mudhari yang mansub. Al muhmilu fa'ilu yajtahidu marfu'un. Bermula muhmil itu fa'il mujtahid, fa'il yajtahid, fa'il yang marfu'. Wa an wa ma ba'daha, bermula an dan ma sesudahnya an fi ta'wilil masdarin, pada ta'wil masdar itu majrur bil ba'il mahdufati, dengan ba yang dibuang nisbah harus. Jadi kita tulis juga boleh. Afrahu bi ay yajtahidal muhmilu boleh kan? Tapi kita buang pun boleh. Wa takdir afrahu bi ijtihadil muhmili. Ya, insyaallah. Tetapi ternyata nggak boleh sembarangan kita buang, tergantung fiilnya juga. Nah, ternyata ada syaratnya nih. Hadfu harfil jari la yasihu ila inda amnil lubsi. Bermula membuang huruf jar, kita buang huruf jar tapi tetap beramal. Hadfu harfil jar. Bermula membuang huruf jar itu tidak sah ya illa inda amnil lubsi. Kecuali ketika aman talabus, aman tersamarkan. Kalau ketika kita buang huruf jar, maknanya jelas, artinya kita bisa memastikan apa yang ditakdir dari huruf jar itu apa. Nah, itu baru boleh buang. Tapi kalau ada banyak kemungkinan, itu nggak boleh dibuang. Seperti satu fiil yang beda huruf jar di depannya, beda maknanya. Nggak boleh dibuang. Contoh, fa'in awqa'al hazfu fi lubusin fala yasihu. Apabila menjatuhkan oleh buang dalam kesamaran, maka tidak sah ianya buang. Kalau kita buang jadi nggak jelas maknanya. Nggak boleh. Mana contoh? Fafi misli raghibtu fi an usafira. Maka pada contoh raghibtu fi an usafira. Aku suka pada bahwa aku musafir. Itu layasihu harfu harfil jari fi. Itu tidak salah oleh membuang huruf jar fi. Raghibtu fi an usafira. Ini fi nggak boleh kita buang. Kenapa? Karena kalau fi mananya aku suka pada. Kalau fi kita buang, ragiba bisa bermakna benci kan? Kalau kita takdirkan an. Raghibtu an. Aku benci untuk musafir. Jadi kalau huruf jar kita buang, makna raghiba ini jadi nggak jelas. Apakah suka, apakah benci. Makanya nggak boleh dibuang. Nah itu maknanya. Fafi misli, maka pada contoh raghibtu fi an usafira, itu tidak salah oleh membuang huruf jar fi. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan raghibtu an usafira. Ini contoh nggak boleh nih. Raghibtu an usafira nggak boleh. Kenapa? Iz la yattadhihul muradu ba'dal hazfi. Karena tidak jelaslah oleh maksud sesudah dibuang. Sesudah kita buang ini maksudnya kita suka musafir atau benci. Kan nggak ada yang tahu. Nah, mana? Ahwa raghibtu fi an usafira am raghibtu an usafira. Adakah dianya maksud? Adakah dianya maksud itu raghibtu fi, aku suka pada bahwa aku musafir am, atau maksudnya raghibtu an usafira. Aku benci dari bahwa aku musafir kan? Nah, karena beda takdir huruf belajarnya beda maknanya. Wal maknayani muta'aridhani. Bermula dua makna. Makna an dan fi itu bertentangan keduanya. Nah, jadi nggak boleh dibuang kenapa? Li'adami ma'rifatil harfil mahdufi wa ta'yinihi. Karena tidak mengenal huruf yang dibuang, karena tidak tertayin, tidak tertentunya huruf yang dibuang. Nggak jelas yang dibuang apa. Makanya nggak boleh dibuang. Berarti kesimpulannya, boleh sebelum anna dan an kita buang huruf jar, kalau huruf jar yang dibuang itu jelas, tidak tersamarkan. Nah, wa mislu hadza, dan berulah seperti ini raghib itu tadi ada fi'il yang lain juga. Dan berulah seperti ini itu. In saraftu an utali al kitab. Aku berpaling dari bahwa aku mutalaah akan kitab. Jadi kalau di depan insaraf Tuhan, maknanya aku meninggalkan kitab. Aku nggak mutalaah lagi. Insaraf tu aku berpaling jauh dari bahwa aku mutalaah akan kitab.
Nggak boleh di sini kita buang an. Karena kalau kita takdirkan ila nanti berarti kita justru berpaling mau mutalaah. Fala yajuzu hadfu harfil jari. Maka tidak bolehlah oleh membuang huruf jar. Kenapa? Li'anna hadfahu yuaddi ila antasiral jumlatu insaraftu an utoli alkitab. Karena membuangnya huruf jar itu membawa ia kepada bahwa jadilah jumlah itu. Huruf jar kita buang, jumlah jadi insaraftu an utoli alkitabah. Huruf jar di belakang an nggak ada dan kita nggak tahu huruf jar yang dibuang apa. Fala nadaril maksuda, maka kita tidak ngerti akan maksudnya. Ahwa insaraftu ila an utali alkitab. Apakah dianya maksud itu insaraftu ila an utali alkitab am atau maksudnya insaraftu an utali al. Jadi kita takdirkan ila atau an. Kalau ila suka mutalaah, kalau an nggak mau mutalaah. Wal maknayani mutanakidon. Dan bermula dua makna itu bertentangan keduanya. Masya Allah, nyokalilah ya. Pipi utuh, sayang. Masya Allah. Hmm. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Sulaiman masih ada? Ustaz Husnul Arifin masih ada? Dikit lagi, ini penting lagi ini. Semua penting. Masya Allah. Hadir, belum tidur Ustaz Madu. Kalau Ustaz tidak tidur, saya tidur. Hal fit dari ahadun, nah, ini contoh fi ini. Hal fit dari ahadun, adakah dalam rumah itu seseorang? Jadi ini ahadun jadi fa'il boleh, jadi mubtada boleh. Hal fit dari ahadun, ini tergantung kita takdirkan. Hal istaqarra fit dari ahadun, apakah tetap dalam rumah oleh seseorang? Boleh. Ahadun fa'il istaqarra. Fit dari muta'alaq kepada istaqarra. Hal mustakirun fit dari ahadun, adakah tetap dalam rumah itu seseorang? Ahadun mubtada. Fit dari khabar muqaddam muta'alaq kepada mahdhuf mustakirun. Boleh dua. Hal harfu istifhamin. Bermula hal itu huruf istifham mabni ala sukun. Fit dari jarun wa majrurun. Fit dari itu jar dan majrur. Fi harfu jarin muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin takdiruhu istakarra. Bermula fi itu huruf jar muta'allaq dengan fi'il yang dibuang. Bermula takdirnya fi'il itu istakarra kan? Hal istakarra fid dari. Nah, ad-dari majrurun bi fi. Dari itu majrur bi fi wa alamatu jari al-kasratu. Tanda jarnya kasrah. Ahadun fa'ilun marfu'un. Bermula ahadun itu fa'il yang marfu'. Ahadun fa'il istakarra. Boleh dua. Oh, mubtadaun. Atau bermula ahadun itu mubtada yang marfu. Jadi kalau ahadun jadi mubtada, berarti fit dari khobarnya. Muta'alanya kita takdirkan isim. Wal jar wal majrur muta'alliqani bi khabarihil mahdhufi takdiruhu mustaqirun. Bermula jar dan majrur itu muta'alaq keduanya dengan khobarnya mubtada, khobar yang mahdhuf, bermula takdirnya khobar mustaqirun. Hal mustaqirun fit dari ahadun, baru ahadun jadi mubtada muakhar. Jadi boleh juga jadi fa'il. Nah, ma indana ahadun sama kasusnya. Tidaklah di sisi kami itu seorang pun. Mastaqarra indana ahadun. Tidak tetap di sisi kami oleh seorang pun. Ma mustaqirun indana ahadun. Tidak tetap di sisi kami itu seorang pun. Ahadun boleh jadi fa'il, boleh jadi mubtada. Ma harfu nafiin. Bermula ma itu huruf nafi. Indana darfu makanin mansubun. Indana itu darah makan yang mansub ala darfiyah. Indah ya. Wa alamatu nasbi al-fathatu. Tanda nasabnya fathah. Muta'alikun bi fi'lin mahdhufin. Muta'alak dengan fi'il yang mahdhuf. Takdiruhu istakarra. Bermula takdirnya fi'il itu istakarra. Wahwa mudhafun. Dianya indah itu mudah. Wana dhamirun muttasilun. Nah itu dhamir muttasil. Mabniyun ala sukun. Dibina di atas sukun. Fi mahalli jarin bil idhafah.
Ahadun fa'ilun marfu'un. Ahadun itu jadi fa'il yang marfu. Fa'il istaqarra tadi kan. Oh mubtadaun marfu'un atau juga mubtada yang marfu. Kalau jadi mubtada khobarnya mana? Indana. Muta'alanya isim. Wa darfu qablahu muta'alliqun bi khobarihil mahdufi. Ya, atau mubtada yang marfu bermula daraf sebelumnya itu muta'alaq dengan khobarnya. Khobarnya mubtada yang dibuang bermula takdirnya khobar itu mustakir. Nah, satu lagi. Samirun fiddari sadiquhu. Samirun bermula si Samir itu tetaplah dalam rumah oleh temannya si Samir. Boleh juga. Samirun istaqarra fiddari sadiquhu. Sama kasusnya. Jadi Samirun mubtada, fiddari muta'ala kepada mantu takdirnya istaqarra, sadiku fa'il istaqarra. Bermula si Samir itu tetap dalam rumah oleh temannya si Samir. Tapi yang biasa, bermula si Samir itu dalam rumah itu ada temannya si Samir. Samirun mubtada pertama kan? Sadiku mubtada kedua. Fit dari khobar sadiku. Jumlah mubtada khobar pada mahrafa khobar Samirun. Biasanya begitu. Tapi ternyata boleh dua. Hmm. Kita baca dulu pelan-pelan ya. Samirun mubtadaun marfu'un. Samir itu mubtada yang marfu. Fit dari jarun wa majrurun. Bermula fit dari, samirun fit dari itu jar dan majrur muta'alliqun muta'allaq bi fi'lin mahdhufin dengan fi'il yang dibuang. Takdiru istaqarra. Samirun istaqarra fit dari. Bermula si Samir itu tetap dalam rumah. Istaqarra belum ada fa'ilnya. Sadiquhu fa'ilun marfu'un. Bermula sadiqu itu fa'il yang marfu'. Fa'il istaqarra. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Berjumlah jumlah dari fi'il dan fa'il pada maharafa khabar mubtada. Jumlah fi'il yang ditakdir. Samirun istaqarra fid dari sadiku. Jumlah istaqarra fid dari sadiku langsung jadi khabar samir. Boleh. Ini Arab pertama. Ini Arab kedua. Samirun mubtadaun. Samirun mubtada. Bermula si samir itu. Fit dari jarun wa majrurun muta'alliqun bi khabarin muqaddamin mahdufun takdirhu mustaqirun. Bermula fit dari itu jar dan majrur itu muta'alaq dengan khabar muqaddam yang dibuang bermula takdirnya khabar itu mustaqirun. Bermula si Samir itu, ya kan? Dalam rumah itu ada temannya si Samir. Jadi fit dari ya khabar sadiku. Sadiku mubtada, mubtada kedua kan? Jumlah mubtada khabar ada marafa khabar samirun boleh juga. Tapi kita takdirkan isim. Kalau sadiku jadi mubtada, muta'alaq fit dari kita takdirkan mustaqirun jangan istakara. Sadiquhu mubtadaun muakharun marfu. Bermula sadiqu itu mubtada muakhar marfu bahwa dianya sadiqu itu mudhaf wal ha'u dhamirun muttasilun mudhafun ilaih. Hu mudhaf ilaih. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari bermula jumlah dari mubtada dan khabar di mahali raf'in pada mahrafa itu khabarul mubtada'il awali. Jadi khabar mubtada yang pertama yaitu Samir. Wallahu a'lam. Baru habis. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Masya Allah 2 jam. Panjang rekaman ini. Ya, kita biasanya sabitun, Ustaz. Nggak apa-apa juga. Sabitun isim fa'il juga sama. Samirun sabitun fidari sadiku. Bermula si Samir itu sebut dalam rumah itu temannya si Samir. Bermula si Samir itu sabit dalam rumah itu ada temannya si Samir. Jadi sabit itu sabata sama dengan istakara. Boleh Ustaz. Cuma jarang. Biasanya secara umum orang bilang istakara, mustakirun. Tapi ada juga sabata. Mudah-mudahan saya pernah menemukan dalam kawakib hanya boleh istakara, sabata. Eh, yang penting fiil umum. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'af. Saya stop rekaman dulu.